Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 0801111825300023. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari algoritma pemrograman untuk mencari FPB dan juga KPK dari dua bilangan. Nah, di sini saya telah membuat untuk codingannya, di mana di sini yang akan saya jelaskan untuk jalannya program ini. Yang pertama itu adalah kita perlu memesan variabel terlebih dahulu. Di sini saya memesan variabel dengan tipe data integer. Untuk variabelnya ada i, bil1, bil2, dan juga fpb. Apa sih bil1, bil2 itu? Bil1, bil2 ini adalah untuk memasukkan bilangan 1 dan juga bilangan 2. Nah, pb dan juga kp. Nah, untuk I ini adalah variabel yang akan kita gunakan untuk di pernyataan perulangan atau di for. Terus FPB dan KPK ini adalah variabel untuk yang kita cari. Oke, di sini yang pertama kita lakukan adalah menggunakan fungsi cout. Nah, fungsi cout ini adalah salah satu fungsi di header IOStream. Di sini kita akan menampilkan pada saat output. Nah, di sini kita akan tampilkan teks masukkan bilangan pertama atau bil1. Lalu di sini ada fungsi cin. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk memasukkan inputan dari keyboard ke dalam program ini nanti pada saat di running. Nah, untuk angka yang dimasukkan nanti akan disimpan ke variabel bil1. Nah, begitu juga untuk bil2 akan ditampilkan teks masukan bil2 beserta perintah untuk input ke dalam variabel bil2. Selanjutnya di sini kita menggunakan pernyataan perulangan atau for yang digunakan. Nah, ini fungsinya adalah untuk kita mempersingkat codingan kita ini. Nanti dia akan mengulang sampai ketentuannya tidak terpenuhi lagi. Oke, jadi di sini kita menginisialisasi. Nah, i variabel tadi ini kita inisialisasi dia itu sama dengan bil1. Nah, kenapa bil1? Ini sebenarnya opsional. Kita bisa pilih bil2 atau terserah kita sebenarnya. Cuman di sini saya memilih bil1. Titik koma i besar sama dengan 1. Nah, kenapa i-nya besar sama dengan 1? Terus di sini i-nya bil. Karena di sini kita menggunakan eh, dia itu akan menurun i-nya atau kita menggunakan down to. Nah, jadi di sini kita menggunakan i min min. Jadi setiap perulangan nanti i-nya akan berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu begitu. Nah, jadi nanti pada saat kita menginputkan bilangan atau bil1 itu, dia akan diinisialisasi i ini nanti akan sama nilainya dengan bilangan tersebut. Lalu dia akan mengecek nih, mengecek kondisi. Apakah si i tadi yang nilainya sama dengan si bilangan, dia itu lebih besar sama dengan satu. L, ya sama dengan satu. Kalau misalnya iya, maka dia akan melakukan kondisi di dalam ini. Nah, kondisi if ini, dia akan menjalankan program yang ini. Jadi akan menjalankan bil modulus I sama dengan nol dan bil 2 modulus I sama dengan nol. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jika si bilangan satu tadi habis dibagi dengan nilai I atau hasil sisa baginya itu adalah nol dan bilangan 2 dibagi dengan I itu sama dengan nol, maka FPP-nya adalah I. Kenapa I? Karena di sini kan I-nya yang akan diulang, 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 dia itu yang akan berkurang. Nah, karena di sini tadi I min min ya, dia itu akan mencari kondisi di mana si I ini bisa membagi bilangan pertama dan juga bilangan kedua yang sama-sama habis. Nah, makanya di sini kita menggunakan operator dan. Jadi ketika dua kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan FPB itu sama dengan I. Lalu gimana kalau seandainya enggak? Kalau misalnya kondisi ini tuh enggak terpenuhi tadi kan, misalnya tadi bilangannya kita input 8, terus untuk bilangan keduanya kita input 4. Nah, di sini dia akan masuk ke sini. Kalau misalnya I-nya itu sama dengan 8, terus I itu lebih besar sama dengan 1 enggak? Iya, maka dia masuk ke sini.
Terus dia bakal ngecek apakah 8 habis dibagi dengan 8. Iya, tapi 4 nggak habis dibagi dengan 8. Maka dia akan keluar dari program ini, dari si if, dan dia akan mengulang lagi. eh, yang pertama dia akan mengurangi i-nya dulu, dikurang 1. Jadi i-nya yang awalnya tadi 8 akan menjadi 7. Lalu dia akan ulang lagi kondisinya ke sini. Dia akan cek lagi. Apakah 7 itu lebih besar sama dengan 1? Kalau iya, dia masuk lagi ke sini. Nah, begitu seterusnya sampai ditemukan ada bilangan yang bisa membagi kedua bilangan tersebut sampai habis. Kalau iya, maka dia akan langsung menganggap FPB-nya itu adalah si I tadi. Terus di sini kita menggunakan perintah break. Fungsinya apa? Nah, break ini fungsinya kalau misalnya kita sudah mendapatkan FPB-nya tadi sama dengan I, dia akan langsung menghentikan program. Dia nggak akan melanjutkan lagi dengan angka di bawahnya itu tadi. Dia nggak akan menggunakan lagi I min ini. Jadi kalau misalnya dia udah ketemu, dia otomatis keluar dari pernyataan perulangan ini. Terus dia akan masuk ke KPK. Nah, di KPK ini kita bisa mencarinya kalau misalnya FPB-nya udah diketahui nih. Nah, kita bisa kalikan bilangan ke satu dengan bilangan kedua, lalu kita bagi dengan FPB-nya. Lalu si output KPK sama dengan KPK. Terus N-line, FPB sama dengan FPB lalu N-line atau di spasi ke bawah. Berarti nanti pada saat kita running akan muncul teks output KPK sama dengan diikuti dengan nilai dari KPK ini. Hasil dari kita mencari tadi. Terus untuk itu dia akan enter ke baris ke bawah, lalu dia akan lanjutkan dengan teks FPB sama dengan diikuti dengan nilai dari si FPB tadi. Nah, atau si FPB-nya nih I. Begitu. Terus gimana nih kalau misalnya keadaannya itu misalnya untuk pembaginya antara 3 sama 5 kan 3 sama 5 ini yang terkecil 1 ya. Ya dia bakal masuk lagi ke sini sampai I-nya itu sama dengan 1. Dia akan terus berkurang untuk mengulangi program sampai I-nya itu sama dengan 1 begitu. Nah, kalau misalnya udah 1 dia bakal masuk ke sini dong. Otomatis nanti bakal benar. Untuk 5 sama 3 tadi ya. 5 dibagi dengan 1. Misalnya bisa dong, sisanya 0. Terus juga 3 dibagi dengan 1, itu hasilnya, sisa hasil baginya itu adalah 0. Terus masuklah ke sini, FPB-nya berarti adalah 1, begitu. Jadi kita bisa coba running. Misalnya bilangan pertamanya kita masukkan 6, bilangan keduanya adalah 4. Di sini akan ditampilkan KPK dan FPB-nya. Nah, KPK-nya adalah 12 dan FPB-nya adalah 2. Berarti FPB ini kan tadi bilangan terbesar yang sama-sama bisa membagi kedua ini. Nah, bilangan terbesar itu adalah 2. Berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka dia tidak ada pembagi lain selain itu yang bisa membuat mereka ini habis gitu. Kalau KPK tadi kita dapetin dari hasil kali dari 6 dikali 4, 24. 24 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 12 gitu. Lalu kita di sini akan masuk ke logika programnya. Nah, program ini itu diawali dengan memesan tempat di memori komputer melalui deklarasi variabel i, bil1, bil2, fpb, dan kpk yang bertipe integer. Setelah variabel disiapkan, program meminta input dua angka dari pengguna. Untuk mencari fpb, program menggunakan metode perulangan mundur atau decrementing loop. Nah, ini dimulai dari bilangan 1 turun hingga angka 1. Terus di setiap langkah perulangan, komputer menguji menggunakan rumus modulo. Apakah kedua bilangan tersebut habis dibagi oleh angka penunjuk atau I tadi, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, jika ada angka pertama yang mampu membagi habis keduanya, maka itu akan langsung ditetapkan sebagai FPB. Lalu perulangan akan diberhentikan atau break. Setelah setelah FPB itu ditemukan, komputer langsung mencari KPK menggunakan rumus matematika, yaitu hasil kali dari kedua bilangan dibagi dengan nilai FPB-nya. Terakhir, program akan menampilkan hasil kedua perhitungan tersebut ke layar. Oke, ini untuk penjelasan programnya. Masuk kurang rapi, mungkin apa ya?
Nah, di sini yang pertama kita mulai terlebih dahulu. Lalu kita pesan variabel i, bil 1, bil 2, FPB, dan KPK dengan tipe data integer pada memori. Lalu tampilkan teks, masukkan bil ke layar. Program menunggu input angka pertama, lalu memasukkannya ke variabel bil. Lalu tampilkan teks, masukkan bil 2 ke layar, lalu masukkan input ke variabel bil 2. Lalu ini akan melakukan perulangan atau looping tadi untuk mencari nilai pembagi terbesar atau FPB. Jadi sistem itu akan menetapkan nilai awal variabel i sama dengan nilai bil 1. Sistem akan menjalankan program pengulangan selama nilai i masih lebih besar atau sama dengan 1. Di setiap akhir putaran, nilai i akan dikurangi 1 atau i min tadi. Nah, di dalam perulangan, ini kondisi yang dijalanin. Nah, komputer itu melakukan operasi matematika, bil modulus i dan bil modulus i. Bil 1 modulus i dan bil 2 modulus i. Lalu komputer itu akan membandingkan kedua hasilnya. Jika kedua hasilnya itu adalah 0, maka I itu adalah faktor dari kedua bilangan tersebut. Maka ditetapkanlah nilai FPB tadi diisi dengan angka I yang sedang aktif. Terus komputer itu akan menjalankan instruksi break untuk keluar dari blok perulangan secara paksa. Karena target angka terbesarnya itu tadi yang dapat membagi dua bilangan sudah ditemukan. Selanjutnya, komputer ini akan menghitung nilai KPK dengan mengalihkan bilangan satu bilangan 2 dibagi FPB. Lalu nilainya tadi akan dimasukkan ke dalam variabel KPK. Setelah itu, program akan menampilkan teks output KPK sama dengan, diikuti dengan nilai KPK, serta teks FPB sama dengan, lalu diikuti juga dengan nilai FPB. Lalu programnya berakhir atau end. Nah, ini untuk penjelasan runningnya. Ini bilangannya kita ganti karena tadi ini terlalu besar. Kita ganti untuk yang lebih kecil agar tidak terlalu panjang penjelasannya. Oke, yang pertama, user itu akan memberikan input untuk bilangan satunya itu sama dengan 6 dan juga bilangan keduanya itu sama dengan 4 seperti yang sudah kita lakukan tadi. Nah, nanti akan muncul teks, masukkan bil 1. User di situ akan mengetik 6. Terus muncul teks lagi nih, masukkan bil 2. Nah, kita mengetik angka 4. Dari sini akan masuk ke pernyataan perulangan atau masuk ke for. Nah, untuk yang pertama itu adalah I-nya sama dengan 6. Berapa 6? Karena tadi kan I-nya sama dengan bil 1. Nah, bil satunya di sini adalah 6. Terus dia ngecek nih, apakah 6 tadi habis dibagi dengan 6? Iya, maka dia ngecek lagi nih, apakah 4 itu habis dibagi 6? Nah, ternyata enggak. Berarti karena enggak, dia akan menjalankan I min. Dia balik lagi ke awal, seperti yang ini tadi. Nah, ini tidak terpenuhi. Maka dia menjalankan, dia balik lagi ke awal. Tapi dia melalui proses I min terlebih dahulu. Berarti I-nya tadi yang awalnya adalah 6, dia berkurang 1, jadi 5. Oke, yang kedua kita lanjut I-nya sama dengan 5. Nah, di sini dicek lagi apakah 6 habis dibagi 5. Enggak. Nah, syarat pertama aja udah nggak terpenuhi nih kan. Berarti komputer itu bakal langsung ngelakuin I min, terus balik lagi ke perulangan awal. Jadi, I-nya tadi awalnya sama dengan 5. Karena dikurang 1, maka I sekarang adalah 4. Oke, selanjutnya karena tadi I-nya ada 4, terus dia cek nih, apakah 6 itu habis dibagi dengan 4? Ternyata enggak, masih ada sisa. Nah, karena syarat pertama nggak terpenuhi, berarti komputer langsung ngelakuin I min. Jadi, I-nya tadi 4 itu dikurang dengan 1. Maka nilai I-nya sekarang adalah 3. Terus masuk lagi nih, yang keempat. I-nya tadi sama dengan 3. Terus dia ngecek, apakah 6 itu habis dibagi 3? Iya, sisanya tuh 0. Terus dia ngecek nih, kan tadi karena operatornya itu dan, berarti kedua-duanya harus memenuhi. Lalu apakah 4 habis dibagi 3? Ternyata enggak, masih ada sisanya itu 1. Karena syarat keduanya itu enggak terpenuhi, maka komputer melakukan I min. Terus I-nya tadi 3 dikurang dengan 1, maka nilai I sekarang adalah 2. Terus dia balik lagi ke ulangan awal, dia ngecek lagi untuk I-nya sama dengan 2. Nah, I-nya sama dengan 2, itu kan dia lebih besar dari 1 ya. Terus dia melakukan nih, eh, dia masuk ke kondisi if tadi. Apakah 6 habis dibagi 2? Iya. Terus, apakah 4 habis dibagi 2? Iya. Nah, kedua-dua ini kan udah terpenuhi. Maka, variabel FPB tadi diisi dengan nilai I. I-nya tadi sama dengan 2.
Terus karena dia udah memenuhi kondisi yang ini, untuk FPB-nya udah dapat, dia diisi dengan angka 2. Nah, tadi kan kita langsung break ya di sini. Nah, langsung break. Break ini kan untuk mengakhiri looping. Karena loopingnya udah berakhir, maka instruksi breaknya itu dijalanin untuk menghentikan perulangan. Terus dia langsung keluar dari for. Nah, kalau misalnya kita tadi nggak pakai break, dia akan lanjut nih ngecek untuk I-nya sama dengan 1. Kalau misalnya dia udah ngecek lagi, ternyata habis, berarti I-nya tuh bakal diganti dengan 1. Sedangkan untuk FPB dari kedua bilangan ini adalah 2, yang mana nanti hasilnya akan salah kalau misalnya kita tidak menjalankan perintah break. Tapi kalau seandainya ada kondisi di mana bilangannya itu sama-sama tidak ada pembagian terbesar, atau dia akan menjalankan sampai ke bilangannya itu 1, maka FPB-nya nanti adalah 1. Terus dia akan lanjut keluar dari for. Terus di sini, program menghitung KPK menggunakan rumus KPK sama dengan bil 1 dikali bil 2 dibagi FPB. Nah, ini dia KPK. KPK-nya tadi kan itu bilangan 1 kali bilangan 2. Bilangan satunya kan 6. Bilangan 2-nya itu 4. Terus FPB-nya tadi yang udah didapetin itu adalah 2. Berarti 6 dikali 4, 24 dibagi 2, hasil KPK-nya adalah 12. Nah, 12 inilah yang disimpan ke dalam variabel KPK. Terus tampilan akhir di layar itu bakal muncul output KPK sama dengan KPK sama dengan terus 12. 12 ini dari mana dapatnya? Dari sini. Terus teks FPB sama dengan 2. Kenapa di sini langsung ditulis? Karena kan ini udah di running. Ini kondisinya tuh udah ada ini gitu. Berarti dia akan muncul FPB-nya sama dengan 2. Lalu programnya selesai. Kita masuk ke pseudocode. Sini kita deklarasikan variabelnya. Variabelnya kita tulis semua yang ada. Ada I, bil 1, bil 2, FPB, KPK dengan tipe data integer. Terus kita mulai program. Nah, write, masukkan bil 1. Read, bil 1. Write, masukkan bil 2. Read, bil 2. Kalau misalnya di pseudocode, sebenarnya kita bisa aja nggak usah menuliskan yang ini. Kita cuma ngambil bagian penting aja, karena ini kan sebagai penghias saja. Nah, sedangkan ini nih yang pentingnya. Kita bisa langsung nulisin ini aja. Cuman menurut saya, biar lebih bagus, lebih rapi juga, saya tetap cantumin ini dalam pseudocode. Terus di sini, for I dimasukkan dengan bil 1. Nah, karena di pseudocode, kita itu tidak menggunakan sama dengan, tapi kita menggunakan tanda panah yang berarti masukkan. Berarti masukkan nilai bil 1 ke dalam variabel I. Down to 1. Kenapa down to 1? Nah, di sini kan tadi tulisannya itu adalah I besar sama dengan 1, terus I min min. Nah, kita kan berarti ingin menurunkan I-nya, maka di sini kalimat yang digunakan adalah down to. Down to 1. Lalu do, dia lakukan. Nah, di sini kita apit dengan begin dan juga end. Seperti yang kita cantumkan pada codingan tadi. Lalu di sini kita masuk ke pernyataan kondisi. If bil 1 mod I sama dengan 0, and bil 2 mod I sama dengan 0, then begin. FPB dimasukkan dengan nilai dari si variabel I tadi. Jika memenuhi, maka dia langsung break. Lalu karena tadi ini if untuk statementnya lebih dari 1, maka kita aktif dengan begin dan juga end. Nah, untuk for tadi juga karena kita awalnya kita mulai dengan begin dan ini statementnya lebih dari 1 baris, maka lebih dari 1. Nah, maka kita tutup dengan end. Selanjutnya setelah keluar dari for ini, kita akan memproses nih untuk mencari nilai KPK. KPK itu kita masukkan nilai dari bil 1 dikali bil 2 dibagi FPB seperti rumus yang ada di program tadi. Lalu karena tadi kita menggunakan end line, kita bisa menggunakan fungsi writeLn. Ini sama fungsinya dengan tulis terus enter, tampilkan terus enter gitu. Nah, writeLn kita pit dengan tanda petik untuk teks KPK sama dengan, terus diikuti dengan KPK. KPK ini yang akan muncul adalah nilai dari si KPK tadi. Begitu juga untuk FPB. Lalu di N. Selanjutnya ini untuk flowchartnya. Kok tau nggak bisa sih flowchart di sini? Oke, ini untuk flowchart dari eh, mencari mencari KPK dan FPB tadi. Yang pertama, kita mulai dengan bentuk elips untuk bagian start. Terus kita disuruh input bil 1 dan bil 2. Untuk input dan juga output itu menggunakan bentuk jajar genjang.
Nah, setelah kita input, tadi kita masuk ke kondisi perulangan kan. I sama dengan del 1 down to 1. Nah, di sini kita nggak usah tulisin for, tapi kalau misalnya mau tulis for juga nggak apa-apa. Nah, jika dia benar, maka dia akan lanjut mengecek kondisi. Apakah bilangan pertama itu atau bil satu, jika dibagi dengan I, sisa hasil baginya adalah nol. Dan bilangan 2, kalau misalnya dibagi I, apakah sisa hasil baginya sama dengan nol. Kalau misalnya salah, dia akan melakukan I min-min. Terus balik lagi ke awal. Dia akan melakukan looping. Terus dia akan masuk lagi ke sini. Kalau misalnya dia salah, dia akan mengulang kembali sampai I-nya dapat yang memenuhi kedua kondisi ini. Jika benar, maka dia akan memasukkan FPB itu sama dengan I. Nah, kenapa kita nggak menghubungkan dari FPB ini ke sini? Kenapa? Karena tadi kan kita menggunakan perintah break. Terus kita itu nggak mau dia terjadi salah salah penyimpanan. Karena kan FPB itu nilai pembagi yang sama-sama bisa membagi kedua bilangan tersebut. Tapi pembaginya ini pembagi terbesar gitu. Makanya kita langsung masuk ke proses. Kita nggak perlu mengulangi lagi. Nah, di proses ini, jika kalau misalnya tadi ternyata masih salah terus-terusan sampai dia ingat sama dengan satu, nah dia kan nggak mungkin dia bakal lanjut ke min satu karena dia nggak akan memenuhi dong. Berarti dia akan keluar dari looping. Nah, jika dia keluar dari looping, dia juga akan masuk ke proses yang sama, yakni KPK itu sama dengan bil satu dikali bil 2 dibagi dengan FPB. Begitu juga untuk yang ini tadi. Lalu selanjutnya, setelah diproses, kita akan tampilkan nilai dari KPK dan juga FPB, lalu di N. Oke, mungkin segini aja untuk penjelasan dari saya mengenai program mencari FPB dan KPK dari dua bilangan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.